Shalom, horas mari tasaluna, Tuhan yang nolongan Tuhan Yesus, kamuna manami nanami, buat ruas nuriata, ibadah, bagas tabi, pasungan ng marwata, kita mulai pertanyaan mahita kasar tabi. Pasyon na parjulun, Rede mahita siya buku de nomor 76 ayat sada satu ditulu. Mar hite-hite gowarni de pata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia, na tumo palangit dohot anoon. Tabereng ma iduk ni hapor siyauni, jala na paujukotsa ima Yesus, na manauton persilangoni, sikat ni las ni roha, kohap na ihian, do dietongi hailaun, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata, paingot-ingot hamuma ibana, napataot-taoton paraloan si songoni dopak ibana,
nakka si berdosa asa unang marnaloja hamu unang madate to demuna haleluya martang yang mahita adeya manami para sirohan na sumurung debatani hatuaun nami bingot hami do diakka ari di panonon do hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul maruha nami dalam berbadiai nami kiri sude nati naunai patadahun matu hami dosa nami asa unang diarsak roha nami asa upopomi hami hisap-hisap do sakap-sakap ni roha nami dalam asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami asa martua hami marhitesiani rodi saling lelingna saya patupa mai di hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham amin. Mari dihite sebuku di nomor 152. Atan di debata di pasion borngin berjudul si jahaun borngin manaktai tersurat di Matius onum pasal ayat onum 1 26 dahama mer ini sahat ma kerap dot nasida tu pordak tada namar goar mane jadi di dokma tuakka seseani tul mahamu jolo dison keliling di sana martang yang dala di dokma tunasida matsai marsaksi tutur hakku kirana mate do ton mahamu morap do tahu i mulak ma ibana tuakka sisyanna dala terpodum donasida di dapot jadi dung dokma tus Petrus dang mergu hamu morap do tahu nanggo sangobas mila huma ibana padu halihun martang yang innama dia mang molo so terbaik salpuon da ikon huinum kai saut ma lo mani roham jadi ditarikon ma nasida tulakon malahu martang yang patu halihun madok hata odeng hehe mahamu tahu mahita di maro apa sahato nau ido sahatna martua do akan atau mangihun hatan di debata jalan opi opsa amin mari deh kita sabukit
walaupun saja ayat 1. Bagaimana drama pasion tabarjul. Terkam oleh karena dia diremukkan oleh karena kejahatan. Ajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, kita mengambil jalannya sendiri. Kan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekali. Kan amat kan memuji.
Bang, kenapa? Kenapa, Bang? Jadi mau nih ceritanya. Ayo duduk. Jadi, itu ini cerita. Dan terjadi Manakah kita melanjutkan perjalanan, Guru? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kau mengerti apa yang dikatakan oleh guru itu? Aku juga tidak mengerti. Marilah kita ikuti saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Mungkin nanti Yesus akan menjelaskannya kepada kita. ketika Yesus dan itu yang arah Apa kamu sudah melihat apa yang sudah terjadi? Semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. ya kita tidak bisa tinggal diam. Kita menghadap maka agama. Jika kita tetap seperti ini, semua orang akan mengikuti Yesus dan meninggalkan kita. Bait suci akan kosong dan Raja Roma akan kembali menjara kita. Sudah, mari kita menghadap Kayafas. Salam bagimu Tuhan. Selamat datang. Kami datang untuk mendiskusikan apa yang harus kami lakukan terhadap Yesus. Betul Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti Yesus dan meninggalkan kita. Bait suci telah kosong. Bait suci kita akan diambil kembali oleh kerajaan Roma. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Karena bagimu berguna untuk satu orang mati untuk bangsa ini daripada bangsa ini mati binasa semua. Mengapa dia berkata seperti itu? Dia tidak mengantuk kami, karena itulah yang kita inginkan. Saja dia berkata seperti itu karena dia memiliki jabatan penting di kota ini. Mungkin juga. Ya sudahlah kalau seperti itu. Lebih baik kita tidak melibatkan dia dalam rencana ini. Sudah, mari kita pergi dari sini. Hari berikutnya, Yesus ketika dalam perjalanan mereka singgah di rumah satu. Ya. Di Betania. Siapakah Lazarus?
Oh, baiklah, mari kita ikuti Yesus. Masuk. Ya betul, biarkanlah dihidangkan sedikit makanan dan minuman untuk saudara-saudaraku. Terima kasih Maria. Mari. Kita makan, mari kita silakan dimakan karena perjalanan kita masih jauh. Enak ya makanannya? Udah diam dong ya. Yesus, aku sangat bersuka cita atas apa yang kami alami. Izinkanlah aku minyaki kakimu. Apa kamu melakukan itu? Karena Engkau adalah Tuhan dan layak menerimanya. Sebagai tradisi yang kami percaya, ini adalah rasa hormat kami. Silakan Maria. Sembah Tuhan, tangihon au, sakapmu matok tong, pasau tu au.
Wah, ruangan ini menjadi harum. Minyak apakah itu? Ini adalah minyak narwastu. Itu adalah minyak yang sangat mahal. Mengapa terbuang begitu saja? Kan lebih baik kita jual dan uangnya kita berikan kepada orang miskin. Itu akan lebih berguna. Mengapa kamu berkata seperti itu? Itu kan untuk rasa syukurnya, makanya dia melakukan seperti itu. Ada hal yang lebih penting daripada membuang minyak yang mahal itu. Duduk. Dia memberikan yang terbaik darinya dan melayani aku. Biarlah dia melakukannya dengan ikhlas. Lagi pula, hanya sebentar lagi aku bersama dengan kalian. Sedangkan kamu, orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu bisa menolong mereka kapan saja jika kamu mau. Betul itu Yudas. Setiap orang berhak memberikan yang terbaik kepada Yesus. Atau jangan-jangan ada yang tersimpan dalam hatimu. Ah, tidak ada. Niatku memang baik. Udahlah, jangan diperdebatkan lagi. Karena hari sudah malam. Istirahatlah, karena besok kalian akan melanjutkan perjalanan. Ya betul, beristirahat dulu, baru besok melanjutkan perjalanan. Dan keesokan harinya pun Yesus beserta murid-murid melanjutkan perjalanan. Dan ada beberapa orang wanita yang memberikan penyambutan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus akan melewati daerah tersebut. Paskah sudah dekat, apa yang sudah kamu persiapkan? Aku sudah menyiapkannya dengan baik. Hei. Tenang. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Yesus? Yesus, diakah yang melakukan mukjizat itu? Ya, aku juga sudah mendengar banyak kisah tentang dia. Dan sekarang Yesus sedang berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mari kita sambut Yesus. Bagaimana cara kita menyambutnya? Mari kita memakai daun palem untuk menyongsong dia. Sebentar aku ambilkan dulu. Ini untukmu. Dan ini untukmu. Ini untukku. Lihat, itu Yesus sudah datang. Mari kita sambut. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Guru, lihatlah muridmu, mereka terlalu ribut. Jika mereka ini diam, batu itu akan bergerak. Dia bisa menjawab kan? Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Apa yang harus kita lakukan? Aku pun tidak tahu. Biarkan saja mereka pergi. Atau kamu punya ide lain? Tidak ada. Demikianlah orang Farisi mulai menunjukkan kebenciannya kepada Yesus. Dan ternyata bukan hanya Yesus, salah seorang pun dari murid telah terpengaruh dan berpikir untuk mengkhianati Yesus. Marilah kita menyaksikan bagaimana Yudas berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari Yesus. Apa yang sedang kamu pikirkan? Itu bukan urusanmu. Tidak perlu bohong, aku tahu semua yang ada di dalam hatimu. Nyahlah kau dari hadapanku. Tidak usah ragu, pergilah kepada imam-imam dan buatlah perjanjian kepada mereka. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Betul juga yang dikatakan oleh si iblis. Baiknya, aku harus pergi kepada imam Yahudi. Malam hari itu juga Yudas menjumpai para imam untuk membuat kesepakatan
agar dia bisa membantu para imam menangkap Yesus. Selamat malam, Bapak. Bukankah kamu salah seorang dari murid Yesus? Iya, Bapak. Apa tujuanmu datang ke sini? Aku tahu imam Yahudi dan orang Farisi tidak menyukai Yesus dan ingin menangkap Yesus. Jadi, aku bisa membantu kalian untuk menangkap Yesus. Bukankah salah seorang dari murid Yesus membantu menangkap Yesus yang disebut sebagai Tuhan? Tidak, Bapak. Jika kamu membantu kami, apa yang kamu inginkan dari kami? Jika aku membantu kalian, berikanlah kepadaku sejumlah uang. Dengan senang hati, tetapi kami ingin berdiskusi dulu. Baik, Bapak. Bagaimana? Apakah kita percaya dengan dia begitu saja? Lihatlah mukanya, dia seperti murid yang tidak baik dan dia sangat membutuhkan uang. Tetapi kan dia tidak tahu, kita tidak hanya menginginkan kita menangkap Yesus, tetapi juga menginginkan kematian Yesus. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita bisa menangkap Yesus dulu. Baiklah. Mari kita membuat kesepakatan dengannya. Kami telah berdiskusi dan kami sangat senang karena kamu ingin membantu kami. Terima kasih, Bapak. Berapa yang kami butuhkan? Berikanlah kepadaku 30 uang keping perak. Baik kalau seperti itu. Terima kasih, Bapak. Saya pergi dulu. Bentar lagi kita akan segera menangkap Yesus. Iya, mari kita pergi dari sini. Demikianlah drama Passion untuk malam pertama. Mari kita saya buka di nomor 26 ayat 122. Oh
Asin Roma diamu dohot damen nasya debata mata dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom oras madita salutna. Mau lihat mata dokter Tuhata ala di paluas dopehita marhanguluan satu bagasan partikiatan waing jala di luas dohita rotu tonga-tonga ni bagas joro ni debata lau madohoti ima partangnya pasion borngi parjolo marhiti-hiti drama pasion nang tapayuti hut lasongonima nang nama dohoti partangnya pasion di tonga-tonga ni bagas secara live streaming atan ni debata nagabi songon pahoton haporsiota di bagasan partangnya borin pasion na parjolo ima sebagian sian epistel nata jahau nakingan ima Matius 26 ayat 30 sia Matius 26 ayat 30 sia songono madidok disi dongi lau maibana sautik tujolo dipatukap mabuhina tutano martangiang nin nama aleamang namun natarbahen salpuhom masinu manusia nau alatahe unang marguru tu rohaku rohamdo. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, terutama anak-anak remaja dan pelajar CD yang memerankan tentang drama pasion, yaitu perjalanan penderitaan Tuhan Yesus, yaitu dimulai ketika orang-orang Israel bersorak-sorai menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan membentangkan daun-daun palem dan juga pakaian-pakaian mereka, supaya mereka bersuka cita, supaya mereka bersorak-sorai. Walaupun kita tahu bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, maka itu berarti bahwa dia harus menghadapi penderitaan. Dia akan sampai kepada puncak pengorbanannya, puncak penderitaannya, sebagaimana misi yang demban yang diutus oleh Bapa di sorga. Kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus semuanya itu sudah diberitahukan jauh sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Yesus lahir sebagai manusia yang lahir dari Maria, tetapi sebenarnya sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah, dan dia adalah Allah sendiri. Akibat dosa kejahatan manusia yang sudah semakin menjauh daripada Tuhan, manusia berulang kali mereka meniadakan Tuhan, berulang kali mereka melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan, karena manusia itu belajar untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Manusia tidak mampu lagi memberikan hatinya, pikirannya untuk dengan taat mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia yang diciptakannya sebagai mahkota ciptaan. Karena keinginan manusia untuk sama seperti Tuhan, maka manusia melanggar perintah Tuhan, dan akibat itu adalah dosa semakin banyak, dosa semakin beranak pinak. Manusia tidak mampu lagi membebaskan dirinya dari dosa.
Manusia tidak mampu lagi menguasai dirinya, manusia tidak mampu lagi menguasai telinganya, manusia tidak mampu lagi menguasai pikirannya. Mereka hanya cenderung, manusia itu cenderung untuk mendengarkan suara atau bisikan iblis dan dunia ini. Sehingga manusia semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi walaupun manusia itu sudah berdosa, walaupun manusia itu sudah melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran akan perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Kasih Tuhan lebih besar daripada hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Tuhan dengan berbagai cara mencoba untuk menghukum manusia. Kita sudah pernah mendengarkan dan kita sudah pernah membaca bahwa manusia pertama itu di bumi hanguskan melalui air bah. Dan hanya bisa menyelamatkan 8 orang, yaitu keluarga Nuh. Dengan maksud bahwa dengan keluarga Nuh akan ada cikal bakal keluarga yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi keturunan Nuh akhirnya juga jatuh ke dalam dosa. Tuhan masih memberikan firman-Nya, perintahnya yaitu melalui hukum Taurat. Tetapi umat Israel juga jatuh bangun dan selalu melanggar perintah Tuhan. Tuhan masih memberikan para nabi-nabi, tapi juga orang Israel juga tidak mau mendengarkan apa yang disuruhkan oleh nabi. Bahkan seperti yang dikatakan yang dialami oleh Nabi Yeremia, bahkan dia sampai ditampar oleh nabi-nabi palsu. Tetapi pada akhirnya sebagaimana dikatakan, Tuhan begitu menyayangi manusia. Tuhan mengutus anaknya sendiri harus menjadi manusia. Dan inilah yang akan kita ikuti selama 4 malam drama Pasion di tengah-tengah gereja. Dan firman Tuhan hari ini dikatakan di situ tadi bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah doa Tuhan Yesus di Getsemane ketika dia bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka sudah merayakan perjamuan terakhir dan Yesus akan sampai kepada tangan para orang jahat. Dikatakan di situ Yesus berdoa. Yesus yang adalah Tuhan, dia menunjukkan contoh yang baik kepada manusia supaya manusia hidup dalam doa yang senantiasa berkomunikasi, berhubungan dengan Bapanya yang di sorga. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, dia tahu persis bahwa dia akan sampai kepada kemuliaan. Itu sebabnya kita mungkin sudah pernah mendengar bahwa hanya Yesus, Tuhan, pemimpin agama yang mau dengan rela untuk menderita dan mau dengan rela itu berkorban bahkan sampai kepada kita. Dan dikatakan di situ, "Ya Bapakku." Dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga yang mengutus dia, yang mengatakan bahwa ini adalah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dia berdoa kepada Bapa di sorga karena dia tahu bahwa misi yang diembannya adalah untuk melaksanakan perintah daripada Bapanya yang di sorga, untuk membebaskan manusia, untuk memperdamaikan Tuhan dengan manusia berdosa. Dan dikatakan di situ, ia berdoa, berbicara kepada Tuhan, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mampu bisa menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan.
Yesus sendiri mengatakan di mana dua orang sepakat di dunia ini meminta apapun kepada Bapakku di sorga dalam namaku, maka Bapakku di sorga akan memberikannya. Itu janji Tuhan, suami istri cukup memenuhi syarat untuk meminta apapun dalam keluarga. Dan dikatakan di situ harus sepakat. Jangan satu ke A, satu ke B. Tetapi harus satu sepakat. Dan itu yang dikatakan ketika rumah tangga suami istri dipersatukan Tuhan menjadi satu daging. Satu tujuan, satu prinsip dalam kehidupannya. Syarat untuk meminta itu sudah dipenuhi dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga-keluarga jangan ragu untuk meminta kepada Bapa di sorga. Dikatakan tadi, ya Bapa. Kalau sekiranya bahasa Batak kidokon ale mang namun natar bahen. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus akan dengan permintaan itu, seakan-akan Yesus lupa dengan misinya. Yesus mencoba untuk mengelak, tetapi kita mau mengatakan di sini dikatakan kepada kita bahwa Yesus bukan mau lari dari tanggung jawab ketika dia mengatakan, namun natar bahen, jikalau memungkinkan, sekiranya memungkin, kalau boleh. Itu bukan berarti dia mau mengelak dari tanggung jawabnya, dari misi, dari tugas yang dia emban. Karena tahu bahwa Yesus tahu bahwa apa yang dia embannya itu berat. Tetapi dikatakan di situ sebagai manusia dia tidak mampu untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika dia berdua dia menyerahkan kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, supaya Bapa yang memampukan dia untuk melakukan itu. Namun natar bahen, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Talpuho masih manusia na cawan penderitaan. Kita ono nama cehacit, nama cepersuk. Itu sebabnya kalau kita di dalam kehidupan kita sering mengatakan ketika kita sedang berduka, kita sedang bersedih, kita sering mengatakan naso Tuhan itu manaon, naso hor manaon. Tuhan sudah terlebih dahulu merasakan itu, melewati penderitaan itu. Karena dia adalah manusia 100%. Dia merasakan sakit penyakit, sakit karena dipukul. Dia merasakan sakit merintih ketika dia diludahi. Tapi seperti dikatakan itu, jangan. Unang malomoku, lomom matahe, marguru turwa, unang marguru turwaku, roham. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, di situ kita lihat bagaimana kepasrahan Yesus sebagai anak yang harus melaksanakan, yang harus menuntaskan misi yang dia emban, yang dia terima dari Bapaknya di sorga. Dia menunjukkan ketaatannya, dan itu khotbah kita pada minggu lalu dalam sebagai seorang anak. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatannya kepada Bapaknya supaya manusia dapat diselamatkan, supaya Tuhan yang Maha Kudus diperdamaikan dengan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui nas firman Tuhan untuk kita hari ini seperti dikatakan tadi bahwa Yesus berdoa. Olo marsitaonok Olo marsitaonok po amang, marsitaonok po inang. Kalau anak-anak sedang menderita, sedang bergumul, mungkin banyak tantangan, banyak bisikan-bisikan dari sekeliling kita, supaya kita mengalihkan pandangan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kekuatan dunia. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dia, bagaimana Yesus dikatakan harus
Manusia harus berdoa kepada Tuhan yang mampu memberkati dan Tuhan yang mampu menghukum dengan kerendahan hati seperti yang dikatakan tadi. Jangan kehendakku tetapi kehendakmulah yang terjadi. Penderitaan yang sudah kita lihat, yang kita sudah coba ikuti tadi malam pertama, pasien pertama ini dikatakan di situ tadi bahwa Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka akan melaksanakan Paskah dan mereka itu akan senantiasa dalam kehidupan mereka itu senantiasa dibayang-bayangi oleh kematian penderitaan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Israel, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sudah merencanakan supaya Yesus mati di kayu salib. Bagaimana kita terutama anak-anak remaja, anak-anak yang sedang belajar jika saudara ikut perankan peran dalam drama ini akan membuat kita mengenang, merenungkan bagaimana penderitaan, bagaimana tipu muslihat dunia ini yang bisa membuat Yesus harus menderita. Katakan kepada kita saat ini, dengan peran itu, jangan katakan nyanyian karena itulah panggung, bahwa panggung sandiwara, setiap orang memerankan, tetapi dia hanya pemeran, tidak ikut merenungkan, tidak ikut baik. Tapi jadilah seperti yang sering nonton drama, anak-anak remaja yang sering menonton drama Korea, ibu-ibu yang sering menonton drama penindasan seorang ibu KDRT, yang menonton biasanya nangis, ikut terbawa perasaan, baper katanya, tapi sering yang memainkan itu hanyalah sebagai. Oleh karena itu mari lakukan itu, mari perani itu dalam kehidupanmu dan itu renungkan. Orang-orang Farisi yang kita gambarkan, yang digambarkan dalam drama itu, orang-orang Israel itu, ahli-ahli Taurat, itu adalah gambaran manusia yang mau menyerahkan Yesus kepada kematian. Tetapi dengan kelemah lembutannya, dia selalu merendahkan diri. Dia selalu taat. Jadilah anak-anak yang taat. Jadilah orang tua juga yang senantiasa mengasihi. Dan kita harus ingat, pernah ada pertanyaan, kenapa kalau Patik Palimahon itu selalu dibuat Naposo yang mengucapkan, anak-anak mengucapkan, orang tua seakan-akan itu tidak lagi lepas dari anak seperti itu. Padahal kita tahu bahwa orang tua juga adalah anak dari orang tuanya. Apa yang mau dikatakan di situ? Bagaimana kita mau menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagaimana kita merenungkan itu dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadilah orang-orang yang senantiasa berdoa, karena dengan doa kita mampu menumpahkan isi hati kita ke hadapan Tuhan. Dengan doa kita mampu hadir di hadirat Tuhan yang kudus, dan dengan doa kita mampu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dengan doa kita dimampukan untuk berbuat apa yang kita doakan. Yesus mengatakan, jangan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, jangan paksakan Tuhan itu harus menuruti, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat Pasion. Kiranya kita juga akan semakin dimampukan untuk hadir mengikuti Pasion yang kedua, sehingga kita akan mengikuti secara runtut, secara teratur sampai kepada kematian di Tuhan. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kami, karena melalui passion pertama pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami melalui drama passion yang diperankan anak-anak kami ya Tuhan, pemuda. Biarlah itu hanya makin memampukan kami untuk bagaimana perjalanan Yesus ketika dia harus menjalani hanya persoalan-persoalan kehidupan ya Tuhan dari orang-orang Farisi, orang-orang yang memikirkan tangan Yesus sebagai Mesias, tapi orang-orang yang senantiasa berharap akan mengikuti sungguh-sungguh. Dan firman mengatakan kepada kami pada saat ini, tengah-tengah pergumulan kehidupan kami juga diingatkan supaya kami senantiasa meniru, mencontoh sebagaimana Yesus telah melakukan, bahwa dia berdoa kepada Bapa di surga. Maka kami juga akan senantiasa membawakan, menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, permohonan kami, pujian kami ke dalam padamu ya Tuhan, dengan doa-doa kami yang kami persembahkan itu dari hati kami yang terdalam. Bapa di surga, begitu juga pada saat ini, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap anak-anak yang sudah ikut mengambil peran pada saat ini dan besok hari sampai hari Kamis juga. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau memberikan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga setiap anak-anak yang ikut dalam drama passion ya Tuhan, mereka juga akan senantiasa diberkati Tuhan, dan mereka juga akan senantiasa semakin mampu untuk merenungkan, dan pada waktunya mereka juga akan senantiasa bersyukur bahwa pengorbananmu adalah untuk mereka sendiri, untuk orang tua mereka, untuk saudara-saudara mereka, untuk dunia ini. Oleh karena itu kami juga akan senantiasa dipanggil Tuhan untuk semakin memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kamu surga, inilah doa kami yang tidak sempurna, sempurnakan itu hanya dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Mari kita buka di nomor wal sudah membuka sada hut mata pasat pelihata.
mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banogijang odo haruani saluhut silelo nadinggan dot nasa ulibasa na mauliutu. Upasata masina nilom mitu hami pilihan nami tuho sa jalong magabe uap na usti jolom pasu-pasu may jala ramoti aso parasyakan pilihan non pati bulon harajom tonga-tongan huriam dot deportibion. Uhay maruhanay marhiti hiti todim aslam tadahami gurang silolom mitu hami asalam girgir hay madok maulia tetuho marhiti hite Yesus Kristuan nami amin atong rak madok mahita ditangyang ta alea manami na di banogijang saya penerbadi maguarma tero maharajon sesat malam roham pada di banogijang matuham sirwanisi desa merusanam ardu Tuhan penghampun pangmuji palumaham sangat ahun rajam dota kukun bersangapun sanggil asin rohan itu hata Yesus Kristus dot tolong rohan di bata ama dot persaun itu berbadia mana madongani dot mamasu-masu amu salutna amin. Malam madita salutna laos pinawatom matu hita muse ima marsogot masuk dope hita ima di pasion borngi paduahon laos krama borngi paduahon na dibuat tonak anak kota taparade marro adot pikirata do partikiata tu gareja manang pe secara live streaming Tuhan mana masuk hita orasma